Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman OPISB dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya kok nge-like. Waduh, nge-like tadi, bentar. Kenapa ya? Pada kesempatan kali ini saya mau merokok sama ngopi. Seperti biasa saya mau ngomong-ngomong lagi di depan kamera, di depan HP saya. Like gitu ya. Saya coba mengangkat satu topik bahasan, yaitu mengenai jangan terlalu menghiraukan ocehan orang. Gitu. Jadi orang lain berkomentar, ngoceh, menanggapi, mengomentari baik atau buruk, itu memang sunatullah. Itu memang sudah menjadi hukum alam, sudah menjadi kebiasaan. Jadi kita tidak mungkin menghindar dari hal tersebut. Sebagaimana kita pun kadang ataupun sering mengomentari atau menanggapi orang lain. Karena jujur saya juga sebagai manusia biasa ya pernah menanggapi orang, mengomentari orang, menyalahkan orang, dan lain sebagainya. Itu sudah sunnatullah, sudah hukum alam, sudah kebiasaan dari zaman dulu sampai hari ini. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita tentu terlalu sering istilahnya termakan oleh omongan orang lain. Yang artinya orang lain komentar, orang lain menanggapi kita, baik secara fisik dan lain sebagainya, itu sudah biasa, tergantung kitanya mau termakan atau tidak oleh omongan tersebut. Itu ya. Secara umum, secara keseluruhan, secara garis besar, tentu kita jangan terlalu menghiraukan omongan orang lain, terutama untuk hal-hal yang buruk ya, ataupun yang bersifat pilihan ya, pilihan maksudnya ya, bukan pilihan. Kalau pilihan terlalu fasih gitu kan. Walaupun saya orang Sunda, saya fasih menyebut huruf F ya, karena huruf F itu ya ada kaitannya dengan abjad Arab ya, fa gitu. Jadi kalau orang sudah belajar tajwid maka dia akan fasih menyebutkan huruf F gitu. Walaupun sebenarnya saya orang Sunda, katanya orang Sunda itu tidak bisa atau kesulitan mengucapkan huruf F, tapi saya gampang-gampang saja, tergantung kebiasaan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pernah belajar yang namanya tajwid, karena di situ ada metode makhrajul huruf, yaitu setiap huruf itu harus dibedakan, bunyinya itu harus beda, itu nggak boleh sama, nggak ada yang sama ya. Abjad huruf bahasa Arab itu dari alif sampai iya itu tidak ada yang sama. Nah, dalam metode itu kita belajar untuk berlatih bagaimana setiap huruf itu berbeda ketika diucapkan. Oke, sampai segitu saja ya pelajaran itu. Kita kembali ke laptop atau kembali ke bahasan semula.
Kenapa saya membahas ini? Karena saya rasa penting, karena saya juga pernah merasakan seringnya istilahnya termakan oleh omongan orang lain. Baik itu yang baik ataupun yang bersifat pilihan. Tapi kebanyakan yang bersifat pilihan. Artinya saya ditunjukin nih, kamu harus ke sini, harus ke sini, harus ke sana, harus ke sini, seperti itu. Tentu dalam hal-hal yang memang prinsipil tentunya ya, dalam hal yang penting, bukan dalam hal yang biasa yang ngecek-ngecek, enggak. Itu tidak jadi masalah itu. Anggap saja itu adalah bumbu dalam keseharian kita. Tapi kalau masalah yang bersifat prinsipil, bersifat penting, utama, ataupun yang menyangkut harga diri, harta, keluarga, itu beda lagi gitu. Dan itu saya pernah merasakan di mana saya istilahnya untuk hal yang prinsipil itu, hal-hal yang penting saya termakan omongan orang lain. Dan saya akhirnya menyadari bahwa kalau kita terlalu sering termakan omongan orang lain, itu bukan saja kita tidak maju, tidak sukses, tapi juga bisa merusak diri kita. Baik yang memberi petunjuknya itu bahkan orang tua sendiri, saudara, orang lain, teman, gitu. Cuman di sini ya tidak mutlak, tidak baku. Artinya setiap omongan orang lain tuh jangan didengar. Ya enggak begitu juga. Ya artinya ada sebagian yang memang kita harus punya prinsip sendiri, punya pilihan sendiri, gitu. Ya hidup tuh harus tengah-tengah. Ya istilahnya biar seimbang. Karena kita itu kata Nabi termasuk umatan wasato. Ya umat pertengahan. Tidak terlalu condong ke ekstrim, tidak terlalu condong ke lemah lembut. Jadi tengah-tengah. Ada kalanya kita lemah lembut, ada kalanya kita juga bisa tegas seperti itu. Kalau bahasa Sunda sih ada istilah kata guru saya, leles liat gitu. Seperti hoe, apa itu kalau hoe itu? Rotan ya. Seperti rotan, lembut, lentur, tapi tidak mudah patah. Gitu. Jadi perlukah kita menuruti omongan-omongan orang yang bersifat prinsipil? Kalau menurut saya, kalau yang bersifat prinsipil, bersifat pilihan, yang pertama adalah kita melihat diri kita dulu. Diri kita dulu, jangan melihat omongan orang itu. Tapi omongan orang tersebut kita pertimbangkan. Tapi itu yang kedua. Pertama melihat diri kita dulu. Mampu tidak, minat tidak, ya kan? Seperti itu. Bisa tidak, ya kan? Ini kira-kiranya efeknya ke depannya gimana? Kita diukur oleh diri kita sendiri dulu, gitu kan? Karena yang namanya omongan orang itu sebenarnya itu sudah ada, tapi kadang-kadang kita lupa. Jadi omongan orang itu dianggap ya sebagai pengingat saja, gitu. Yang paling utama adalah ibda bin nafsik, ya istilahnya. Dimulai dari diri sendiri dulu, dinilai dari sendiri dulu, diukur dari diri sendiri dulu. Aduh, belibet ngomong ya. Ya artinya kita setiap ada nasihat, ada petunjuk, ada saran dari orang lain, yang pertama dinilai adalah diri kita dulu melalui omongan tersebut. Contoh, kamu seumpamanya ditawarin, kamu umpamanya jomblo ya, ditawarin semacam calon lah untuk pasangan kamu kan. Kita jangan mengiyakan dulu,
istilahnya pertama diri kita siap nggak berumah tangga, kira-kira mampu tidak untuk menafkahi gitu kan. Setelah itu baru si biodata si perempuan tersebut kita telusuri, dia anak siapa, orang mana, umurnya berapa, statusnya seperti apa, kan gitu kan. Kita jangan langsung mengiyakan, ya kan. Jadi pertama melihat diri kita sudah siap, sudah mampu, dan efeknya sudah kita pikirkan ke depannya, baru kita melihat si calon pasangan tersebut seperti apa, baik secara informasi ataupun melihat secara langsung gitu. Jadi dulu juga saya pernah istilahnya ya ditawarinnya semacam itu, mau nggak kamu kenal ini cewek kan, siapa tahu cocok. Saya tidak memang ada beberapa yang saya pikirkan, tapi kebanyakan saya tidak pikir langsung, yuk kita lihat gitu. Jadi tanpa meraba diri sendiri dulu gitu kan, apakah saya sudah siap secara lahir ataupun batin, tidak. Nah, akhirnya kebanyakan ya itu gagal gitu kan. Jadi kalau menurut saya secara garis besar yang namanya pilihan yang bersifat prinsipil ya, jodoh, uang, usaha, harta, keluarga, itu kalau menurut saya secara garis besar dititik beratkan kepada minat kita, kemampuan kita. Jangan terlalu hiraukan omongan orang lain. Boleh dihiraukan, tapi itu yang kedua. Gitu. Jadi artinya kita tuh meraba diri sendiri dulu, ya kan? Istilahnya jangan terlalu langsung nurut, langsung oke, gitu. Apalagi itu yang bersifat prinsipil, nanti akhirnya akan kecewa. Gitu. Apalagi kalau sifat Anda terlalu nurut sama omongan orang, terlalu kemakan omongan orang, disuruh orang ini mau, disuruh itu mau, ya kan? Nah, terlalu menanggapi komentar orang. Kata orang salah, kamu rusak. Kata orang benar, kamu lanjutin. Tapi ternyata nggak benar akhirnya kan. Jadi terlalu mikirin ocehan orang. Ya kalau terlalu ekstrim seperti itu ya jelek juga sebenarnya. Walaupun itu hal kecil. Ya apalagi untuk hal besar. Jadi baik hal kecil ataupun hal besar, sesuaikan dengan hati kita, perasaan kita nih. Seperti apa? Meraba diri sendiri dulu. Ibda bin nafsik kan gitu. Secara umum begitu, walaupun ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tetap ya untuk hal kecil atau besar itu meraba diri sendiri dulu, baru omongan orang tersebut kita olah, kita pelajari seperti apa. Kalau umpamanya tidak pas, jangan diterusin, jangan keburu nafsu, jangan terlalu tergiur dengan iming-iming manis, ya. Tergiur dengan kata-kata yang istilahnya seperti madu gitu kan. Tapi akhirnya kita juga yang rugi. Bahkan kalau bisa ya yaitu untuk hal kecil ataupun hal yang bersifat prinsipil, itu meraba hati kita, perasaan kita, kemauan kita, minat kita, kemampuan kita gitu. Itu ya secara garis besar ya. Fokusnya ke situ, titik beratnya ke situ. Karena saya dulu ya, sekarang sih udah agak mendingan, selalu menuruti baik hal kecil ataupun hal besar, baik itu kata-kata yang keluar dari keluarga sendiri, teman ataupun orang lain, tapi satu pun tak ada yang berjalan. Ya karena saya jujur saja waktu itu dulu ya terlalu tergiur, bahkan sampai sekarang ya
tapi sekarang sudah mulai bisa mengendalikan diri gitu kan. Setiap omongan orang lain memberi petunjuk atau memberi saran, saya olah dengan diri saya. Saya timbang-timbang, saya pertimbangkan. Itu. Biar nanti tidak menyesal di kemudian hari. Jadi kalau sifat terlalu menanggapi ocehan orang, itu jelek juga. Seperti ada sebuah cerita ya. Ada seorang bapak dan seorang anak kecil menuntun kuda kecil. Namanya kalau di Timur Tengah tuh di Arab namanya keledai ya, kuda kecil. Dituntun kudanya. Sementara si bapak sama anak kecilnya ini berjalan dituntun. Terus ada segerombolan orang. Kata orang-orang di situ ngomong nyeletuk. Percuma punya kuda kalau nggak dinaikin. Tolol katanya nih orang nih, bapak-bapak sama anaknya punya kuda cuma dituntun, kenapa nggak dinaikin? Nah si bapak mikir, ya juga ya, punya kuda buat apa nggak dinaikin, cuma dituntun doang. Ya akhirnya naiklah dia berdua, naik kuda, anaknya di depan, bapaknya di belakang. Ketemu lagi sama satu rombongan orang, ya. Terus si rombongan ini, rombongan orang yang berkumpul gitu di pinggir jalan. Dia bilang, ini bapak-bapak nggak punya otak. Kuda kecil masa dinaikin 2 orang. Nggak punya otak nih bapak ini sama anaknya. Itu kan kuda kecil. Akhirnya si bapak mikir lagi, bener juga ya. Kuda kecil masa dinaikin 2 orang. Nggak punya rasa kebinatangan gitu kan. Akhirnya turunlah si bapak. Ya udah kata si bapak, kamu aja deh yang naik. Biar bapak berjalan, karena ini kudanya kecil, takutnya nggak bisa menanggung beban berat karena berdua. Hanya anaknya naik kuda, si bapaknya berjalan menuntun kuda, yang di atasnya ada anaknya yang naik. Jalan lagi, ketemu lagi sama kumpulan orang-orang, nyeletuk lagi orang-orang di situ. Ini anak nggak punya otak nih. Bapaknya naik kuda, anaknya masa jalan. Pikirannya di mana coba? Ya kan? Si bapak mikir lagi, iya juga ya. Anak enak-enak, bapak masa disuruh jalan. Akhirnya ya sudah nak, kamu turun saja. Turun saja biar bapak yang naik. Akhirnya si anak turun, bapak yang naik. Si anak yang gantian nuntun kuda, si bapak naik kuda. Jalan lagi. Ketemu lagi sama kumpulan orang-orang di situ. Nyeletuk lagi orang-orang di situ. Bapak nggak tahu diri, nggak punya otak, bapak biadab, bapaknya enak-enak naik kuda, anaknya masa jalan, nggak punya pikiran tuh si bapak. Akhirnya gimana? Si bapak turun lagi. Setelah dipikir, iya juga ya. Masa gue sebagai bapak enak-enak, anak masa disuruh jalan. Turunlah dari kudanya. Akhirnya si kuda nggak ditaikin, si bapak sama anaknya tetap berjalan. Itu karena apa? Ya, karena terlalu menanggapi omongan orang. Itu terlalu kemakan omongan orang. Padahal kalau dipikir-pikir lah, kuda-kuda dia mau diapain kayak terserah, kan gitu. Akhirnya si bapaknya capek jalan sama anaknya. Padahal kalau ditunggangin, ya minimal sama anaknya kan nggak jadi masalah. Ataupun berdua kalau kudanya kuat. Kalau keledai kan walaupun kecil ya lumayan kuat. Ya istilahnya kan punya dia kuda. Mau diapain, mau dinaikin atau tidak ya terserah. Yaitu cerita contoh orang yang selalu kemakan sama omongan orang. Padahal kudanya punya dia sendiri. Ya akhirnya kan ya itu, berjalan capek kan, mubazir, kudanya nggak dipakai padahal punya dia padahal harusnya suka-suka dia. Ya bukan berarti kita tuh menutup telinga dari omongan orang, bukan berarti begitu ya. Kalau emang omongannya itu gimana ya, benar gitu kan, benar dalam artian gimana, secara logika, secara fakta, dan secara kepemilikan, ya boleh saja
digubris gitu, didengar omongannya. Tapi secara keseluruhan kita harus menekankan kepada diri kita sendiri, yaitu kuda punya gua. Ya terserah gua. Seperti itu. Jadi kalau orang lain, apapun kita pasti diomong istilahnya kan kata orang kan. Tetap dibicarakan, tetap dikomentari. Kalau menurut saya, kalau Anda punya keinginan, Anda mampu, Anda minat, hati Anda sudah apa? Sudah cocok. Lanjutkan, nggak usah mikirin orang lain. Yang penting Anda itu tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hukum agama, tidak melanggar hukum adat, dan tidak melanggar hukum negara. Lanjutkan. Kecuali Anda merusak salah satu, umpamanya merusak diri sendiri, janganlah. Ya kan, seperti bunuh diri, itu kan merusak diri sendiri. Ataupun melanggar hukum adat, bahaya itu. Atau apalagi merusak hukum agama dan negara, lebih bahaya lagi. Tapi kalau tidak merusak hukum agama, tidak melanggar hukum negara, tidak melangkahi hukum adat, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, lanjutkan. Tidak perlu menanggapi omongan orang. Karena orang mah nggak ada habisnya. Kita miskin diomong, udah kaya pun tetap. Ya kan? Salah diomong, benar diomong. Dibicarakan, diomongkan, digosipin, digibah itu. Apalagi kalau kita tokoh, artis terkenal, ya udah harus kuat mental. Ya artinya kalau kita itu merasa diri kita benar, mampu, dan diri kita sudah minat, lanjutkan. Baik dalam bidang usaha, dalam bidang percintaan, terutama untuk hal-hal yang prinsipil ya, hal yang penting. Dalam bidang harta, keluarga, toh kalau seumpamanya keputusan kita tuh kita anggap benar, tidak melanggar apapun, lanjutkan. Seperti itu. Karena saya dulu sering kemakan omongan orang, ngikutin omongan orang, baik orang dekat ataupun orang jauh. Tidak ada yang istiqomah, tidak ada yang sampai ke finish. Karena kalau hati kita tidak menerima, hati kita tidak cocok, dipaksain, ya percuma. Pertama, hati kita minat dulu, ukur kemampuan kita. Yang penting jangan terburu-buru, seperti itu ya. Jadi omongan itu, omongan orang boleh dipertimbangkan. Kalau memang mau menjegal kita, jangan dengarkan. Selama kita benar, tidak merusak diri sendiri, orang lain melanggar hukum agama, melanggar hukum adat, ataupun negara, maju. Ya kan? Sebenarnya dalam percintaan nih, contoh. Jangan loh, dia mah orangnya begini. Udah. Itu dia secara tidak langsung mau, apalagi kalau niat kita mau berumah tangga. Selama si ceweknya memang masih single, sudah berakhir masa idah, tidak ada sangkut paut dengan mantannya yang dulu. Kalaupun secara perasaan sih ya biasa, nggak masalah mas. Yang penting secara hukum tidak ada kaitan dengan orang lain, ya lanjutkan. Jangan dia begini, gitu. Jadi kita fokus kepada omongan orang lain, tidak mengukur diri sendiri. Akhirnya nanti akan menyesal. Karena saya bukan sekali, dua kali. Karena dulu saya hampir tidak pernah mengikuti apa yang saya minati, apa yang saya inginkan. Dengan kemampuan saya, selalu menuruti omongan orang, terutama dalam hal-hal yang prinsip, hal-hal yang penting. Akhirnya ya jeblok. Tapi bukan berarti omongan orang yang memberi petunjuk, memberi saran, memberi nasihat kepada kita itu jelek, bukan. Mereka itu memberi saran, memberi nasihat, memberi petunjuk, itu bagus. Yang penting keputusan ada di diri kita. Ya kan? Kalau seumpamanya ditawarin tidak sesuai dengan kemampuan kita, tapi dia mengajak, jangan. Bibik jangan. Kalau kita tidak mampu, hati kita tidak srek, tidak minat, jangan.
Pertama, srek dulu, ukur dengan kemampuan, efeknya kita pertimbangkan seperti apa, maju. Melalui ya saran dari orang lain bisa, atau dari pikiran diri sendiri juga, atau dari saran dari keluarga, nasihat dari keluarga, dari teman, dan lain sebagainya. Istilahnya orang lain mah hanya berkomentar, hanya memberi nasihat, hanya memberi saran, hasilnya, finalnya ada di diri kita. Seperti itu ya. Tapi yang paling utama, yang pertama adalah tekankan dulu kepada diri kita. Setiap keputusan dipertimbangkan dengan diri kita. Mampu tidak, minat tidak, efeknya seperti apa. Merusak orang lain tidak, merusak diri sendiri atau tidak. Gitu. Seperti itu. Saya juga sudah merasakan berkali-kali karena saya selalu menganggap orang lain tuh lebih gimana ya? Lebih pinter dari saya, lebih berpengalaman. Saya mah apa tuh? Saya ikutin, walaupun itu setelah saya sadar ternyata saya kurang minat, bahkan kurang setuju. Bahkan apa namanya, jadi hati kurang serak gitu. Tapi saya lanjutin. Kadang-kadang saya berpikiran, coba aja dulu, barangkali cocok, barangkali berhasil, barangkali sukses. Ternyata yang terjadi iya seperti ini. Tapi tetap kalau omongan orang lain emang top, bagus, dan sesuai dengan diri kita, setelah dipertimbangkan, diolah, digodok, baru maju gitu. Karena ilmu itu dari orang lain, informasi apalagi berita dari orang lain. Kita lihat HP nih, lihat berita di YouTube itu kan sama dari orang lain. Semuanya informasi, ilmu itu dari orang lain. Orang lain boleh memberikan informasi kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, toh keputusan ada di diri kita, ada dalam diri kita. Ini yang bersifat kebutuhan atau kepentingan pribadi, bukan perusahaan seumpamanya. Kita tetap harus musyawarah. Maksudnya ini pilihan yang bersifat prinsipil yang hubungannya hanya dengan diri kita gitu kan. Seperti jodoh nih, usaha mau milih mana, jodoh mau milih yang mana, tinggal mau di mana gitu kan. Itu hal-hal yang bersifat pilihan diri kita. Kalau seumpamanya masalahnya tentang suatu perusahaan, suatu perkumpulan organisasi yang bersifat orang banyak, ya tentu kita tidak bisa egois gitu kan. Nah, kalau sifat pilihan kita, diri kita nih yang telah saya sebutkan tadi ya, tergantung diri kita gitu. Jadi omongan saya jangan sampai dimaknai mentah ya gitu. Jadi intinya yang pertama, fokus kepada minat kita, apapun kepada minat kita, kemampuan kita, efeknya seperti apa. Nah gitu. Orang lain hanya memberikan ilmu, informasi, data, fakta, gitu. Kita yang mengolahnya dan memutuskan. Gitu. Makanya sering-seringlah bertafakur, istilahnya, seumpamanya yang namanya orang kan tidak harus selalu memberi ilmu terus-menerus. Kita juga cari sendiri ya, istilahnya dari internet juga bisa, dari YouTube atau dari pikiran sendiri. Sering-sering bertafakur mana yang terbaik, dan tentunya dengan usaha dan doa. Seperti itu. Jadi omongan orang lain itu jangan terlalu langsung saklek ditanggapi, langsung laksanakan. Terutama untuk hal-hal yang bersifat pribadi, prinsipil, pilihan kita sendiri. Harus diolah, jangan langsung kayak cerita tadi si bapak yang punya kuda kecil keledai. Turutin saja omongan orang, suruh turun, suruh naik. Padahal punya dia sendiri, ya terserah dia mau diapain. Kan gitu. Lagi pula tuh orang kan omongannya beda-beda sesuai dengan keadaan kita. Ya orang lain, siapapun akan selalu mengomentari baik di depan kita atau di belakang kita. Ya kan? Apapun keadaan diri kita, mau sengsara, mau senang,
mau dapat musibah, mau dapat kesulitan, ataupun banyak duit, itu tetap akan selalu ada komentar baik yang baik ataupun yang buruk. Yang penting kita jangan terlalu, kalau omongan buruk ya anggaplah sebagai cambuk. Kalau tidak bisa dijadikan cambuk ya lupakan. Buat apa? Merusak diri sendiri, ya kan? Seperti itu. Sudah jelas ya. Jadi apapun pilihan kita, tekankan kepada diri sendiri, minat kita, kemampuan kita, kita pertimbangkan efeknya ke depan seperti apa. Baru kita yang menentukan. Orang lain hanya memberitahu, menyarankan seperti itu. Karena saya dulu anaknya penurut, kadang-kadang gimana ya? Ya seperti itu. Tapi bukan berarti saya, omongan teman-teman itu salah. Gini enggak. Maksudnya itu sebenarnya tidak sesuai dengan minat saya saja. Tidak sesuai dengan kemampuan saya saja. Ini omongan orang tua ya benar, omongan saudara ya benar, temannya benar, semuanya benar sebenarnya. Cuman kalau tidak cocok dengan diri kita, dengan minat kita, kemampuan kita, jangan dipaksain karena kemampuan orang itu berbeda-beda. Nah, siapa tahu nasihat teman-teman nggak cocok buat diri kita, tapi cocok buat orang lain. Seperti itu. Ngerti ya? Jadi disesuaikan gitu, sesuai porsinya, sesuai situasi dan kondisi. Suatu nasihat, suatu saran kadang berlaku buat orang lain, tidak berlaku buat diri kita. Tidak berlaku buat orang lain, kadang berlaku buat diri kita. Gitu. Itu yang tahu diri kita sendiri, diolah, dipertimbangkan sesuai minat dan kemampuan. Gitu. Sekarang saya coba ikutin sesuai dengan kemampuan dan minat, suara hati saya ikutin. Seperti itu. Capek juga ya ngomong. Aduh. Dan bukan berarti setiap omongan orang lain sampah, nggak begitu juga. Kira-kira baik, kita mampu nih. Jadi diolah dulu. Kira-kira omongannya nih bagus nggak? Sesuai minat kita nggak? Sesuai kemampuan kita, baru kita masuk. Kalau nggak ya udah lupakan. Ya paling kita bilang terima kasih atas sarannya, terima kasih atas nasihatnya. Seperti itu. Ya, saya kalau nggak dijelaskan seperti ini nanti dikomentari mentah lagi. Wah berarti omongan orang lain, omongan orang tua, orang lain, teman, kawan, sahabat yang didengerin. Nggak begitu juga. Maksudnya disesuaikan dengan situasi kita tuh disesuaikan. Dulu saya tidak pernah menyesuaikan, hampir tidak pernah gitu, hampir. Ya akhirnya kan maleok-leok sesuai dengan cuaca. Ya maksudnya cuaca itu ya sesuai dengan ya itu omongan orang. Artinya jangan dipaksain kalau memang tidak sesuai dengan kemampuan kita, tidak sesuai dengan minat kita, jangan dipaksain. Dan itu berbahaya itu. Saya pernah tuh jadinya curhat ya, tapi saya coba rahasiakan ya siapa orangnya. Saya pernah tuh hampir 10 tahun dalam bidang usaha ini. Padahal saya belum siap waktu itu. Saya sudah bilang, tapi saya maksain. Akhirnya 10 tahun tuh ya secara hitungan suatu usaha ya tidak ada hasilnya, walaupun secara istilahnya rezeki yang ada sih namanya orang usaha, tapi secara hitungan usaha ya istilahnya buang-buang waktu tuh ya. Karena itu minat dipaksain, padahal saya kurang minat, kurang sreg, kurang siap gitu, padahal kemampuan ada. Jadi bukan hanya kemampuan ada, kalau kita tidak mau buat apa. Tapi kalau kita mau, nggak ada kemampuan juga, kurang. Bisa sih bisa, kalau yang namanya kemauan itu yang paling pertama kan niat, kemauan. Kalau ada kemauan niat kan, insya Allah ilmu pun dicari seperti apa, cara-caranya seperti apa. Namanya orang mau, orang minat, orang pengen. Tapi kalau bisa, sudah ada kemampuan, biar tidak mencari-cari dulu. Minat dan kemampuan dua-duanya ada, sudah lanjutkan.
Penting tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hukum agama, dan tidak melanggar hukum negara. Seperti itu. Ngerti ya? Semoga mengerti. Kalau mau komennya komen, ditambahin, silahkan dilengkapi. Mungkin ada yang kurang atau terlalu lebih, ya silahkan dikomentari. Saya mah terbuka orangnya. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat teman-teman ya, khususnya buat diri saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Aduh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.